Saya Bapak Janssono Nugroho, CGP Angkatan 7 Kabupaten Boyolali, dengan rangka tugas untuk kepemimpinan pengambilan keputusan Bapak. Kami akan sedikit wawancara dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan. Oh ya, boleh Pak Bambang, silakan. Dengan senang hati saya akan melaksanakan wawancara ini. Terima kasih atas waktunya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Bapak? Ya, saya tentunya melakukan pengamatan, observasi sehari-hari kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian saya juga banyak melakukan semacam penggalian dengan ngobrol santai dengan teman-teman, rekan guru, apakah ada permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah gitu. Dan berikutnya Bapak, selama ini Bapak dalam mengambil kebijakan atau keputusan, terutama kasus-kasus ada dua kepentingan yang bersamaan itu Pak, yang sama-sama benar, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu, Bapak dalam mengambil keputusan bagaimana Bapak? Ya, tentunya saya mengutamakan musyawarah ya di dalam pengambilan keputusan nanti. Namun sebelum itu saya banyak berdialog dengan beberapa guru, kemudian juga melakukan tentunya penggalian pengamatan secara langsung apa permasalahan-permasalahan itu sehingga memahami betul permasalahan itu, tidak hanya satu pihak gitu. Langkah yang Bapak ambil yang biasa selama ini dilakukan Bapak untuk mengambil keputusan, langkah-langkahnya bagaimana? Ya, secara runtut ketika saya mendapatkan permasalahan, tentunya saya harus memahami dulu apa itu permasalahan, latar belakangnya, kemudian dengan berbagai macam cara saya memahami apa itu permasalahan, kemudian saya akan mengidentifikasi alternatif pemecahan. Tentu sebuah masalah itu bisa diselesaikan dengan A, B, C, D, E gitu ya. Kemudian kita banding-bandingkan antara pilihan-pilihan itu dengan segala risikonya. Kemudian tentu nanti kita akan mengambil risiko terkecil yang membawa dampak yang paling banyak positif yang mana gitu. Nah, setelah mengetahui alternatif, kelebihan, kekurangan dari pengambilan keputusan yang akan dilakukan, saya menggali dari sudut pandang yang lain, konfirmasi kepada teman-teman, terutama Bapak Ibu guru yang sudah lama di sini, barangkali bisa dikatakan lebih senior gitu, minta pertimbangan. Seandainya saya mengambil keputusan seperti ini, menurut Bapak bagaimana? Nah, dengan sudut pandang orang lain itu saya akan mendapatkan masukan lain, melengkapi apa yang menjadi pertimbangan saya dan pengambilan keputusan. Nah, baru nanti saya akan mengambil keputusan yang terbaik. Apa saja ya Bapak yang dianggap efektif selama Bapak mengambil keputusan itu Pak? Yang paling efektif menurut saya adalah dialog Pak. Dialog ya. Jadi dengan dialog berbagai pihak, mendapatkan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak itu akan lengkap pertimbangannya. Selain menggunakan ya semacam mungkin pengalaman orang lain, kita bisa browsing dan sebagainya, tetapi akan lebih
efektif itu kalau mendapatkan banyak pertimbangan dari teman-teman itu, Pak. Berikutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan tentang kasus-kasus di 5 ITK? Ya, tantangan yang harus dihadapi itu bagaimana mempertemukan ya dua kepentingan yang berbeda, dua pendapat yang berbeda. Jadi sama-sama merasa benar, sama-sama tidak ingin kalah gitu ya misalnya. Nah itulah harus mempertemukan dua pihak, dua kepentingan yang berbeda itu, sehingga nantinya diambil jalan terbaik yang disepakati bersama. Tidak menyakiti hati yang lain. Betul, betul. Solusi yang terbaik, win-win solution tadi. Iya, benar seperti itu, Pak. Ya, apakah Bapak yang dimana pernah mengalami sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika, Bapak langsung menyelesaikan di tempat gitu Pak? Ya, tentu tidak Pak, karena sebuah permasalahan itu harus digali ya, yang dalam. Kita tidak bisa langsung pengambilan keputusan, nanti takutnya emosional, tidak tahu persis permasalahan tapi sudah mengambil keputusan. Maka saya akan memberikan tenggang waktu, mempelajari dulu apa permasalahan yang terjadi, pemahaman saya, kemudian saya konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait, kemudian saya akan berdialog, berbincang-bincang, minta pendapat dari rekan-rekan yang lain, masukan dari berbagai pihak itu, sehingga ya tidak langsung Pak, saya biasanya ya, tetapi tidak juga terlalu lama, karena kalau terlalu lama itu nanti masalah itu menjadi berlarut-larut. Ya, saya menargetkan itu paling lama 3 hari atau 1 pekan itu permasalahan sudah bisa teratasi. Adakah faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di 5 etika? Ya, faktor yang mempermudah yang saya sampaikan tadi kurang lebih adalah kepedulian dari orang lain. Nah, dalam hal ini saya alhamdulillah mendapatkan teman-teman yang baik, yang boleh dikatakan lebih senior, yang lebih berpengalaman. Nah, kepada mereka saya minta pertimbangan kalau saya menghadapi masalah seperti ini, kemudian saya akan melaksanakan keputusan seperti ini, menurut Bapak Ibu bagaimana? Nah, dengan pertimbangan, masukan dari teman-teman berbagai pihak itulah yang mempermudah saya mengambil sebuah keputusan, gitu Pak. Gitu ya. Dari pembicaraan kita tadi ini, pembelajaran yang dapat Bapak petik tentang pengalaman Bapak mengambil keputusan itu apa? Yang pertama, kita tidak boleh tergesa-gesa Pak di dalam mengambil keputusan. Yang kedua, kita harus menggali dari berbagai sudut pandang, tidak hanya diri sendiri, tidak hanya pihak yang terlibat, tapi juga pihak-pihak lain. Nah, dengan informasi yang lengkap, berbagai pertimbangan dari berbagai pihak itulah ya, yang akan menentukan keputusan yang kita ambil itu tepat atau tidak. Terima kasih Bapak atas waktunya yang menyempatkan waktu untuk saya wawancarai, karena saya juga belajar lah. Calon guru penggerak ini belajar untuk cara-cara yang baik, bijak dalam mengambil keputusan. Ya. Terima kasih Bapak. Sekali Bapak. Sama-sama Pak. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi saya, dan terima kasih atas dukungannya Bapak pada saya secara pribadi. Demikian Bapak. Ya, semoga bermanfaat bagi kita, bisa saling belajar. Selamat Pak Bambang. Semoga sukses lulus sebagai guru penggerak angkatan ke-7 ya Pak. Baik. Terima kasih. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat malam Pak Bambang. Ya, perkenalkan nama saya Pak Johannes Bambang Nugroho, SMA Negeri 1 Kemusu. Saya mengajar mapel sosiologi, di mana saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Boyolali. Izinkan saya bertanya kepada Ibu Ruri Purnama selaku Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1
Dukun Kabupaten Magelang ingin mengajukan beberapa pertanyaan Oke. terkait dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin. Gitu Ibu. Silahkan Pak Bambang. Oke. Ibu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Ya Pak Bambang, terima kasih pertanyaannya. Terkait bagaimana cara saya atau kami ya di sekolah mengidentifikasi mana yang dilema etika, mana yang bujukan moral. Kami menggunakan pedoman aturan atau regulasi sebagai patokannya. Ketika itu menyalahi aturan, menyalahi regulasi, berarti itu disebut dengan bujukan moral. Tapi ketika itu sudah sesuai dengan aturan, hanya saja ada beberapa persepsi, maka itu namanya adalah dilema etika. Begitu Pak. Oke. Ibu, bagaimana Ibu menjalankan mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Oke, terima kasih Pak Bambang. Ketika kami harus mengambil keputusan di sekolah, otomatis satu keputusan yang diambil adalah keputusan yang memang terbaik, dan sebenarnya keputusan itu pasti ketika kita mengambil keputusan pasti ada saja pihak yang dirugikan atau tidak sesuai dengan keputusan itu. Pasti tidak akan 100% semuanya setuju begitu. Yeah. Jadi ketika saya atau kami mengambil keputusan di sekolah, otomatis saya tidak mengambil keputusan secara sendiri, tetapi saya melibatkan juga teman-teman yang memang memiliki posisi strategis untuk mengambil keputusan secara bersama-sama. Begitu Pak. Berikutnya Ibu, langkah-langkah Ibu yang selama ini Ibu biasa lakukan selama ini dalam mengambil keputusan Ibu. Ya Pak Bambang, ketika terjadi suatu permasalahan atau sesuatu hal yang harus segera diputuskan, maka langkah yang pertama adalah saya selalu berpedoman kepada aturan terlebih dahulu. Ada permasalahan apa atau sesuatu hal yang harus diputuskan apa, kita sandingkan dengan pedoman atau aturan yang sesuai. Oh, aturannya seperti ini, maka saya harus mengambil keputusan adalah sesuai dengan aturan yang ada atau regulasi yang ada. Jika memang ternyata ada beberapa kelompok yang kemudian memiliki persepsi yang berbeda terkait dengan keputusan tersebut, tetapi memang semuanya dua-duanya baik, maka kita akan selesaikan secara lebih lanjut. Misalnya dengan memanggil teman-teman yang punya kepentingan terhadap keputusan-keputusan tersebut. Misalnya teman-teman waka, teman-teman manajemen, seperti itu. Oke, Ibu, hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa, Bu? Yang paling efektif, yang Ibu anggap paling efektif? Ya, kalau mengambil keputusan dengan kasus dilema etika, yang paling efektif adalah dengan satu, berpedoman pada aturan yang ada, yang kedua adalah mengambil keputusan yang paling sedikit atau paling minim dampak buruknya. Seperti itu. Gitu. Yang paling kecil mudorotnya. Oh, gitu. Ya, terus tantangan, hal-hal yang merupakan tantangan Ibu selama ini dalam mengambil keputusan Ibu. Pada kasus-kasus dilema etika itu, tantangannya apa saja, Ibu? Ketika saya mengambil keputusan dilema etika, tantangannya yang pertama adalah saya otomatis akan berhadapan dengan teman-teman yang tidak sepakat atau sejalan dengan keputusan yang sudah kita ambil. Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang, satu. Jadi ketika kita mengambil keputusan, memang kita pasti sudah ada resiko dari setiap keputusan yang kita ambil. Itu tantangannya. Kemudian berarti tantangannya di situ adalah nanti lawan konflik, pasti akan muncul konflik di setelah kita mengambil keputusan. Begitu, Pak. Yeah. Apakah Ibu dalam mengambil suatu keputusan itu juga ada jadwal tertentu atau mungkin bisa langsung diselesaikan langsung begitu saja Ibu dalam penyelesaian dilema etika itu? Ya Pak, ketika jadwal tertentu kita tidak ada jadwal khusus mengambil keputusan, tidak begitu nggih. Tetapi
kita sesuaikan dengan adanya kasus atau permasalahan tersebut. Hampir setiap hari itu ada sesuatu hal yang harus kita putuskan. Ada yang harus diputuskan saat itu juga, tetapi ada juga yang bisa ditunda. Ketika sesuatu hal harus diputuskan saat itu juga, berarti ya kita harus terkadang mengesampingkan masukan-masukan dari yang lain, karena ketika kita berpikir lambat, kemudian menerima masukan dari yang lain, itu mungkin waktunya tidak cukup untuk kita mengambil keputusan. Contohnya adalah hal-hal yang diputuskan urgent atau mendesak adalah sesuatu hal yang ditargetkan oleh pemerintah atau atasan kita atau cabang dinas ataupun dari dinas provinsi. Otomatis itu harus kita ambil dengan sesegera mungkin. Tetapi ada juga permasalahan yang bisa kita tunda untuk kita telusuri lebih dalam, kita kaji lebih baik lagi, seperti itu. Begitu Pak Bambang. Adakah Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya Pak Bambang, ketika saya memang dituakan di sekolah, tetapi saya memiliki rekan-rekan yang menguatkan saya, kemudian mereka berada pada posisi strategis juga. Saya biasanya adalah mendiskusikan permasalahan dengan beliau, teman-teman tim manajemen. Isinya adalah teman-teman Waka, kemudian KTU, kemudian orang-orang yang strategis di sana. Dan mereka adalah sosok yang saling menguatkan ketika kita mengambil keputusan di ranah lembaga atau di sekolah. Begitu Pak Bambang. Berarti saling membantu, ada kolaborasi gitu ya Bu ya? Betul Pak Bambang, karena ini yang kita putuskan itu nanti untuk sekolah, bukan hanya untuk saya. Berbeda misalnya saya mengambil keputusan untuk diri saya sendiri, mungkin saya akan berdiskusinya juga dengan keluarga, dengan suami, begitu. Terima kasih Bu, dari apa yang kita bicarakan pada malam hari ini, yang Ibu telah sampaikan terhadap terkait dengan pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika, Ibu? Ya Pak Bambang. Satu hal yang penting ketika kita mau mengambil keputusan adalah jangan tergesa-gesa. Maka kita harus mempertimbangkan permasalahan yang ada dan keputusan yang akan kita ambil. Yang kedua, setiap kita mengambil keputusan, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi kita harus paham resikonya. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengambil keputusan, maka kita harus segera merefleksi diri. Keputusan yang sudah kita ambil, bagaimana dampaknya terhadap teman-teman, terhadap lembaga kita, bagaimana ke depannya, dan itu kita jadikan referensi atau dasar pengambilan keputusan berikutnya. Begitu Pak Bambang. Terima kasih Ibu Ruri yang sudah memberikan masukan, memberikan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa terhadap pengambilan keputusan dilema etika ataupun bujukan moral yang Ibu hadapi, kiranya menjadi bermanfaat bagi saya selaku calon guru penggerak.